Tarhim Ramadan dan Fikih Puasa Majelis Tarjih Muhammadiyah PCIM Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk berkumpul dalam majelis ilmu ini yang penuh keberkahan. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang ini. Yang kami hormati dan kami muliakan para pimpinan dan jajaran PCIM Malaysia, PCIA, dan serta jajarannya, dan juga para narasumber kita. Yang pertama yaitu Ustadz Associate Profesor Muhammad Al-Nurrahim Mas'ad Soleh di tempat, selaku penasehat PCIM Malaysia. Yang kedua ada juga Al-Ustadz Abdul Latif Ar-Ridho, SAG, BA, Majelis Tarjih PCIM Malaysia. Hadirin yang berbahagia, Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pembinaan jiwa dan penguatan integritas. Bagi Muhammadiyah, Ramadan bukan sekedar ritual tahunan, tetapi momentum tajdid, pembaruan diri, dan pembaruan komitmen dalam menghadirkan Islam yang berkemajuan. Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya menyambut Ramadan dengan hati yang rindu, tetapi juga dengan pemahaman yang benar sesuai manhaj tarjih Muhammadiyah. Untuk acara yang pertama pada malam yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mendengar tausiah dengan tema Tarhib Ramadan, dengan narasumber kita adalah Al-Ustadz Associate Profesor Muhammad Al-Nurrahim Mas'ad Soleh. Saya ulangi, beliau merupakan salah satu penasehat PCIM Malaysia, sekaligus beliau adalah dosen di Universitas Sains Islam Malaysia atau USIM. Beliau juga dikenal aktif dalam pembinaan kader dan dakwah intelektual, serta memiliki perhatian besar terhadap penguatan spiritualitas umat, khususnya warga Muhammadiyah di perantauan. Beliau juga memiliki beberapa konsen terhadap ilmu-ilmu. Yang pertama ada di Islamic Banking, Islamic Finance, Islamic Economic, Family Law of Islam, dan terakhir adalah jenayah. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih pada Ustadz yang telah memberikan waktunya, dan akhirnya Alhamdulillah bisa menyempatkan datang dan memberikan kepada kami ilmu-ilmu beliau. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal thana'u kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh ala niyatu wa sirruh zahir wa batinuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati jajaran pimpinan PCIM dan terutama Ustadz dan juga moderator dan juga
perwakilan dari PCIA. Dan alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir di acara Tarhib Ramadan Fikih di Rumah Hamka. Ini salah satu nikmat yang patut kita syukuri selain nikmat yang besar yaitu iman, Islam dan juga kesehatan. Salawat serta salam kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tetap sentiasa di dalam akidah Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan jajaran pimpinan PCIM, alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menyampaikan Tarhib Ramadan dalam rangka kita menyambut Ramadan pada tahun ini, dan ini satu kesyukuran dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan memberikan kesehatan untuk kita boleh bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Dari judul menyambut ataupun tarhib tarhib Ramadan. Jadi saya ingin masuk terlebih dahulu pengertian tarhib. Tarhib ataupun taro ha ya ba. Jadi kalau kita lihat asal katanya itu rahiba yarhabu. Di mana yang maksud daripada rahiba yarhabu itu luas. Jadi banyak maksudnya rahiba itu luas, lapang, melapangkan atau hati yang terbuka. Itu rahiba. Kemudian dari kata rahiba itu dibentuklah mengikut wazan taf'il. Rahaba, yurahibu. Tarhib, tarhiban. Ya, kalau kita ingat kan dalam istilah bahasa Arab kalau kita menyambut tamu kan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Artinya kita ini melapangkan dada, melapangkan niat kita, menjernihkan niat kita untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, itu maksud kenapa kita tarhib. Jadi betul-betul kita ada persiapan. Jadi kita dianjurkan menjelang bulan Ramadan ini supaya kita ini sentiasa melapangkan dada, melapangkan hati. Maka kalau kita dilihat dari konteks bulan Ramadannya, kita bisa melihat di sini bahwasanya tarhib ini intinya adalah untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan, persiapan dan kesiapan spiritual. Perkara ini penting supaya kita bisa membedakan dari 12 bulan itu ada 1 bulan yang betul-betul kita prioritaskan. Kadang kita take for granted, insya Allah lah. Kalau kita merasa bulan Ramadan tahun kemarin itu kayaknya kurang sak gitu kan. Insya Allah lah bulan Ramadan tahun depan. Nah, maka bulan Ramadan sekarang ini beberapa hari lagi, sekarang berapa? Kita insya Allah di Malaysia antara 18 19. Kita lihatlah siapa yang lihat hilal itu. Nanti dijelaskan oleh Ustadz tuh. Saya tidak akan menyentuh bagaimana pelaksanaan bulan puasa, beliau lah akan menjelaskan rukun dan sebagainya, bagaimana tarjih Muhammadiyah. Saya hanya ingin bagaimana kita sebagai umat Islam menyiapkan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan. Ya. Sebab begini, dari sekian 12 bulan ini, bulan Ramadan, seakan-akan Allah itu memberikan satu kelebihan dari sekian banyak bulan itu. Ibaratnya kalau kita datang
mau belanja gitu ya, ke toko, ke mall, ke supermarket, kalau ada promosi diskon besar-besaran, wah kita berbondong-bondong ingin masuk supaya dapat diskonan. Tapi kalau hari-hari biasa jarang. Begitu juga Ramadan. Ramadan ini bagaimana Islam memberikan fadilat yang besar pada bulan Ramadan ini. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Siapa yang berpuasa ya, ikhlas karena Allah, ya, iman, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Ada beberapa hal, ya, saya ingin, mungkin saya tidak terlalu lama ya, tentang tarhib ini. Namun begitu ada satu hadis, ya. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu tufattahu fihi abwabu al-jannah wa tughlaq fihi abwabun nar wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Ini jelas di sini salah satu di antara kelebihan bulan Ramadan. Ya, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Allah mewajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Pada bulan itu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka jahanam dikunci, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada satu pertanyaan, Ustaz, bulan Ramadan betul syaitan diikat. Kenapa masih banyak orang melakukan perbuatan yang dalam tanda kutip itu tidak sesuai dengan ketentuan? Di mana letak kunci makna daripada syaitan itu dibelenggu? Betul syaitannya dibelenggu, tapi nafsu kita, keinginan kita, ya, yang mengendalikan kita. Ya, kan kita ada an-nafsul lawwamah, an-nafsul al-ammarah. Artinya puasa kita itu dituntut. Kalau puasa itu junnah untuk menahan diri, maka ketika kita dihadapkan dengan sesuatu perkara di mana ada pergolakan di situ, maka disitulah peran kita sebagai pemilik jiwa. Kita harus mengontrol, mengawasi bagaimana keinginan itu bisa diatasi. Ya. Jadi kita jangan salahkan, ini hadis ini nggak betul nih. Syaitan katanya diikat, tapi kenapa masih banyak orang maksiat? Nah, ya. Pemahaman ini perlu diluruskan. Oke, balik kepada tarhib tadi ya. Jadi intinya begini, tarhib ini bagaimana kita menyiapkan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan ini. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi agar bulan Ramadan tahun ini lebih baik. Bagaimana caranya agar puasa bulan Ramadan tahun ini lebih baik? Ya. Ada satu cerita, memang dia mengharapkan sekali untuk masuk bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu. Betul-betul. Namun ketika menjelang masuk bulan Ramadan, Allah mentakdirkan lain. Beliau meninggal. Ya. Disebabkan kesehatan dan sebagainya. Kita jangan take for granted. Apalagi insya Allah di hari ini, insya Allah kita Ramadan. Ingat, ya, kita nggak tahu kapan. Ya, kita nggak tahu kapan kita dijemput, ya, ataupun pada ketika kita sakit, atau dalam keadaan yang kita tidak mampu untuk berpuasa. Jadi ada persiapan-persiapan yang perlu kita jalani. Ya. Waktu bulan Sya'ban, bagaimana? Oleh itu kita diajarkan untuk sentiasa berdoa. Di mana diajarkan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkatilah, limpahkan karunia barakah di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian
supaya kita sampai pada bulan Ramadan. Ya. Sebab berapa banyak orang yang berpuasa yang kadang sudah sampai bulan Ramadan, dah berpuasa tapi tidak menghormati, dia samakan antara bulan Ramadan itu dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Sepatutnya, ya, seharusnya dia harus lebih dari lebih mengutamakan perbuatan-perbuatan yang nilainya itu bila dilakukan di bulan Ramadan itu lebih afdol. Ya. Oleh itu, perkara atau hal yang pertama kali kita mesti lakukan, satu untuk menyambut bulan Ramadan ini apa? Tajdidun niyah. Pertama, tajdid niat, yaitu kita perbaiki niat kita tajdid dan banyak bertaubat. Itu penting. Ya, persiapan. Bagaimana kita memperbaharui niat, Ustaz? Banyak. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu prinsipnya. Ya. Kemudian hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu berdasarkan niatnya. Dan hal-hal itu yang dicapai, yang didapat atau yang diterima oleh manusia kita adalah berdasarkan niat. Dalam sebuah hadis tadi yang artinya sungguh seluruh amal itu bergantung kepada niatnya. Sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan diniatkannya. Jadi kalau kita niatnya ini, ya itu yang didapat. Nah, hadis ini kalau saya baca penuh, ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Artinya, dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah. Jadi intinya di sini Allah ataupun Islam, ya, mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap perbuatan itu berdasarkan niatnya. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Oleh itu, ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, niatnya apa? Kita ingin puasa itu lebih baik pahalanya. Jadi tidak diusik atau tidak diganggu dengan hal-hal yang remeh-temeh. Kadang kan kita diminta untuk puasa kan pada asal. Jadi ada istilah saum dengan siam. Ya. Kalau saum itu, kalau kita melihat peristiwa yang dialami oleh Maryam alaihissalam, ini kan, ibu kepada Nabi Isa, ketika hendak melahirkan Isa, dia bernazar untuk saum dalam pengertian tidak berbicara kepada orang. Tujuannya apa? Untuk menjaga. Ya. Begitu juga kalau kita ambil intisari dari perkataan saum tadi, bukan siam. Ya. Jadi kalau siam itu kan menahan diri, makan, minum dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya matahari. Nah, saum ini menjaga untuk tidak berkata-kata. Ustaz, sekarang ini kalau dalam sosial media, kadang kan tangan ini gatal, inginnya komen, ya kan? Nah, itu ibaratkan kita mesti, nah itu yang perlu kita jaga. Saya nggak ngomong, saya nggak apa istilahnya itu, tapi komennya secara bertulis, nah, sama aja, ya, betul nggak? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan puasa, khususnya puasa kita, harus mempelajari ilmu tentang Ramadan. Kita cari mempelajari ilmu Ramadan. Walaupun halakot-halakot di masjid pada bulan Ramadan sudah tidak ada lagi, nah, maka ilmu tentang Ramadan tuh perlu dikaji. Nah, alhamdulillah, insya Allah Ustaz akan menjelaskan tentang puasa itu. Ya.
supaya kita ibadah kita lebih optimal. Jadi puasa ini bukan sekedar kita menahan lapar, haus. Berapa banyak orang yang berpuasa menahan lapar, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Sebab ilmunya nggak ada. No. Oleh itu, Umar ibn Abdul Aziz menyatakan, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Sesiapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Bayangkan, kalau kita nggak ada ilmu, kita ingin meningkatkan ibadah. Orang biasa sholat subuh 2 rakaat, di 4 rakaat, nambah-nambah. Puasa, dari subuh sampai maghrib, nambah. Sudah, saya masih kuat sampai isya, Ustaz. Kan nggak ada ilmunya. Jadi seseorang yang beribadah tanpa ilmu, dia menganggap perkara itu bermanfaat, tapi padahal tidak bermanfaat. Dia menganggap dia akan mendatangkan pahala, walau merusak ibadah itu sendiri. Kan? Karena kenapa? Di dalam ibadah kita ada kaidah al-aslu fil ibadati haram. Kan? Hukum asal daripada ibadah itu adalah haram. Berbeda dengan muamalat. Kalau muamalat halal. Gimana Ustaz memahaminya? Jadi gini, ibaratnya gitu, kalau kita jalan, itu traffic light merah. Kalau ada lampu hijau, kita berjalan. Tapi kalau dalam urusan muamalat, hijau jalan aja. Kecuali kalau ada lampu merah, berhenti. Ya. Kalau ibadah nggak, berhenti dulu cari. Ini ilmunya gimana ini? Gimana tata cara sholat, tata cara haji, tata cara dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, memohon kemudahan kepada Allah. Jadi pertama tadi, tajdidun niat, memperbanyak ilmu tentang puasa. Dan yang ketiga, memohon kemudahan daripada Allah. Segala kemudahan dalam beramal itu tidak lain merupakan pertolongan dan kehendak Allah semata-mata. Jadi ingat, ya, kita menganggap diri kita kuat. Wah, saya masih muda, Ustaz. Umur tuh angka, Ustaz. Angka, ya kan? Tapi kadang-kadang dalaman ini ya, hanya Allah dan dia aja yang tahu. Kadang kita ingin sholat. Ya, saya nanti sholat tarawih ini, biasa 11 rakaat, saya tambah. Nah, kadang itu berat. Niat tuh ada. Tapi kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah, maka hal itu terasa berat. Ya. Oleh itu kita sentiasa diminta berdoa, ya Allah, mudahkanlah kami untuk melaksanakan ibadah. Jadi jadikanlah ibadah hal-hal yang berkaitan ibadah itu mudah dilakukan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Dan juga kita memohon, banyaklah bertaubat. Kadang-kadang kita tidak merasakan bahwasanya kita melakukan kesalahan. Khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada manusia. Ya. Oleh itu kita selalu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyaklah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, memohon keridhaan Allah. Nah, ini penting. Memohon keridhaan Allah sebelum, kadang-kadang kita kan memohon keridhaan Allah sebelum kita memohon surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa kita memohon ridho dulu baru surga? Dan kan kadang-kadang kita menganggap, wah kalau sudah dapat surga ini, belum tentu orang yang sudah mendapat surga itu dapat ridho daripada Allah. Kalau orang yang sudah ridho itu, kalau orang sudah suka, sudah lapang, sudah suka, ya, dalam arti kata sudah ridho, hatinya terbuka, apa saja kalau diminta dia akan kasih. Itu ridho. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon keridhaan-Mu dan surga, dan kami berlindung daripada kemurkaan-Mu dan daripada neraka. Ya.
Jadi kalau kita melihat di sini, Allah dah pun menegaskan waridwanu minallahi akbar, dan keredaan Allah itu adalah lebih besar. Ya. Jadi keredaan ini sangat penting. Kadang kita jangan sampai salah menggunakan istilah antara redha dengan ikhlas. Sudahlah, ikhlas saja lah. Barang dah hilang kan. Padahal bukan itu. Nah, penggunaan ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu melakukan suatu ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut apa yang menjadi tuntunan. Tapi kalau redha itu kita berlapang dada dengan ketentuan Allah. Nah, itu letak perbedaan. Nah, sudahlah ikhlas jalan-jalan. Udah hilang kan. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwasanya kalau kita lihat daripada doa tadi, menggambarkan bahwasanya setelah ahli surga itu menikmati segala kenikmatan, Allah berfirman bahwa Dia menurunkan keridhaannya dan tidak akan murka selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat dalam konteks ini, Ramadan itu adalah satu bulan yang melatih hati supaya beribadah bukan sekedar karena pahala, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan redha daripada Allah, apapun yang kita minta, Allah akan memakbulkan. Sebab apa? Allah itu akan merasa malu. Dalam sebuah hadis, Allah itu akan merasa malu apabila hambanya itu setiap hari menadahkan, mengangkat tangan dan tidak dimampukan. Artinya setiap hari Allah akan merasa malu. Ya? Kalau kita sentiasa berdoa, ya Allah, jangan berharap, jangan menganggap Allah belum memakbul. Tidak. Ya? Kalaupun tidak dimakbulkan hari ini, Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lain. Dan seterusnya. Maka dalam Ramadan ini, ubahlah doa kita itu menjadi, ya Allah, ridailah aku, permudahkanlah aku dalam beribadah, dan terimalah amalanku. Kan selalu kita raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi bagaimana kita tahu kita redha daripada Allah? Jadi kita dapat redha itu sebesar redha kita kepada Allah, sebesar itulah Allah memberikan redha kepada kita. Jadi kita berlapang dada keredaan kita, ya, dengan menerima segala ketetapan daripada Allah, sebesar itu pula redha Allah kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi kita sentiasa mohon redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna ridhaka qabla liqa'ika. Kemudian yang kelima, persiapan harta untuk bersedekah. Bulan Ramadan adalah waktu yang utama untuk memperbanyak sedekah. An Anas radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan. Ya, jadi sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi ini mengajarkan kepada kita, walaupun bukan saja di bulan Ramadan bersedekah, tapi di bulan Ramadan ini merupakan sesuatu yang di antara sedekah yang afdal. Kemudian salah satu doa yang diajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Oleh itu, tidak sedikit yang sampai ke bulan Ramadan tanpa membawa keberkahan dari amal-amal sebelumnya, sehingga ia tidak memiliki kesiapan untuk menyambut dan mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baik ibadah. Jadi ada 5 hal yang perlu kita garis bawahi sebelum kita akhiri, yaitu pertama, perbaiki niat kita, perbanyak ilmu tentang puasa, banyakkanlah berdoa dan bertobat. Ya, carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak doa, perbanyak amalan-amalan dan ibadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Mungkin ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Berharap hal ini dapat diambil manfaat. Insyaallah kita sentiasa berdoa agar kita sampai pada bulan Ramadan ini dan melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Nasrun minallahi wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tausiah yang telah kita dengarkan bersama. Semoga tausiah tadi memperkaya wawasan keislaman kita, juga mengajak kita untuk melakukan refleksi yang lebih mendalam dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Al-Ustadz atas pencerahan yang luar biasa ini. Semoga ilmu yang ditransformasikan hari ini menjadi inspirasi, menjadi penguat komitmen kita dalam beramal, dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Eh, untuk sesi yang kedua, kita akan masuk terhadap fikih puasa menurut Tarjih Muhammadiyah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ustadz sebelumnya, kita beribadah harus menggunakan juga ilmu, maka kita akan mendengarkan tentang fikih dalam puasa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Latif Arido, SAG BA, selaku Majelis Tarjih PCIM Malaysia. Beliau juga aktif dalam kajian fikih dan Tarjih Muhammadiyah, serta berkontribusi dalam memberikan pemahaman keagamaan yang berbasis dari Al-Quran dan sesuai dengan manhaj tarjih. Kepada Al-Ustadz Ridho, kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Nuril selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kita Ustaz Al-Nur Rahim, Muhammad Al-Nur Rahim, selaku penasihat PCIM Malaysia. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada majelis ini. Masya Allah, ibu-ibu dari Malaka ya, langsung ke sini. Masya Allah. Mudah-mudahan kedatangannya berkah. Tempatnya berkah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi seputar fikih puasa Tarjih Muhammadiyah. Minggu lalu kita sudah belajar kitab Siam dari kitab Bulughul Maram bersama Ustaz Muntahar. Betul Bapak Ibu ya? Ya, di sana Desi ada dalil-dalilnya yang berkait dengan fikih puasa. Nah, di Muhammadiyah juga ada kitab puasa, yaitu yang terhimpun dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Oke. Dan mana putusan ini adalah pandangan keislaman di Muhammadiyah yang paling tinggi. Mungkin kita review lagi, bahwasanya Muhammadiyah soal pandangan keagamaan ada 3 tingkat. Yang paling rendah itu wacana. Itu dari Ustadz, dari Mubalik Muhammadiyah. Kemudian ada fatwa Muhammadiyah. Nah ini yang dipertanyakan kepada Majelis Tarjih, kemudian Majelis Tarjih memberikan jawaban sebagai pandangan resmi Muhammadiyah. Lalu ada yang paling tinggi adalah putusan. Putusan ini adalah ijma' seluruh Muhammadiyah dari semua wilayah. Dari Sabang sampai Merauke. Dan putusan sifatnya mengikat. Nah, putusan-putusan ini dihasilkan dulu awal-awal adalah ketika muktamar. Jadi muktamar selain membahas tentang keorganisasian juga membahas tentang tarjih. Nah, ketarjihan itu adalah upaya Muhammadiyah dalam mengambil langkah pandangan agama Islamnya. Dengan menimbang berbagai pendapat yang ada, dengan menghargai semua pendapat yang ada, kemudian mencari mana yang terbaik daripada semuanya. Jadi Muhammadiyah ketika mengambil suatu putusan, itu adalah putusan yang dipandang paling baik menurut Muhammadiyah. Ini penting karena bisa jadi ketika perubahan zaman, ketika pengetahuan berkembang, putusan Muhammadiyah ini berubah juga. Jadi Muhammadiyah memiliki wawasan dalam paham keislamannya, keagamannya. Diawali dengan semangat dulu kiamat dalam memerangi TBC, tahayul bid'ah khurafat, karena mengambil agama dengan
cara taklid buta. Apa yang disampaikan langsung diterima mentah-mentah. Muhammadiyah memerangi itu dengan semangat tasydidnya. Maka dalam prakteknya, dalam pandangan agama juga begitu. Muhammadiyah tidak ingin suatu keputusan itu ditelan mentah-mentah tanpa mengerti kenapa keputusan itu diambil. Nah, kembali kepada cerita muktamar. Dulu sebelum muktamar namanya adalah kongres, Bapak Ibu sekalian. Kongres. Nah, kemudian setelah kongres, baru nama muktamar lahir. Di dalam muktamar itu ada muktamar khususi yang membahas tentang ketarjihan. Lalu karena padat, muktamar khusus ini dipisah menjadi muktamar tarjih. Tapi karena namanya sama-sama muktamar, yang satu bahas organisasi, yang satu bahas tarjih, biar beda diganti musyawarah nasional tarjih. Jadi dulu awalnya waktunya bareng-bareng. Jadi kalau orang berkumpul di suatu tempat tahun 39 itu di Medan, insya Allah muktamar besok di Medan lagi. Dulu membahas ketarjihan juga. Nah, sekarang dipisah. Yang ada yang muktamar, ada yang musyawarah tarjih. Nah, ketika kongres tahun 39 ini, Bapak Ibu sekalian, kongres ke-28 diputuskanlah kitab Syam. Kitab Syam. Nah, isi kitab Syam ini adalah tuntunan untuk warga Muhammadiyah dalam melaksanakan ibadah puasanya. Yang mana pokok utamanya, ya fikihnya itu sebenarnya cuma 3 halaman. 3 halaman ya, dari kitab ini. Kemudian sisanya itu dalil-dalil. Nah, kalau Bulughul Maram, kemarin dalil-dalil aja tanpa ada matan fikihnya. Maksudnya menunjukkan apa dalil ini. Tapi kalau Muhammadiyah di sini pertama dituliskan matannya, maksudnya pokok-pokok pandangan fikihnya, baru di belakangnya disebut dalil-dalilnya. Oke, mari kita masuk ke yang pertama, bagian dari cara berpuasa. Ya, sekali lagi ini adalah konteksnya tahun 1939. Nah, kita lihat bagaimana Muhammadiyah akan berkembang. Ya. Di kitab Himpunan Putusan Tarjih dikatakan kaifiyatus siyam idza syahidta syahr Ramadan. Langsung saja saya ke Indonesianya ya. Bila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadan, ya, satu dengan melihat bulan. Nah, nomor satu apa Bapak Ibu? Ru'yatnya. Ya, ru'yat. Atau persaksian orang yang adil. Orang yang adil ini maksudnya orang yang soleh yang diterima kesaksiannya, akalnya lurus. 3, atau dengan penyempurnaan bulan Sya'ban 30 hari, apabila berawan, bulan Sya'ban berawan, maka 29 itu digenapi 30, besoknya Ramadan. Atau dengan hisab. Maka puasalah dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala belaka. Dan berniatlah sebelum fajar. Baik. Tahun 39 dikatakan bahwasanya Muhammadiyah dalam menentukan masuknya awal bulan dalam Hijriah itu dengan 4 cara ini. 1 ru'yat. Ya, kita ringkas saja, ada ru'yat, ada hisab di sini. Ada ru'yat dan ada hisab. Oke, di saat itu belum umum ilmu hisab di Indonesia. Betul, ulama sejak masa awal, masa salaf, sudah kenal ilmu hisab, tapi dalam masa Nabi belum tersebar. Ya. Kata Nabi SAW, kunna ummatan ummiyah. Kami ini kaum yang tidak bisa baca tulis. La naqra' wa la naktub. Asyahru hakadha wa hakadha. Ya. Kalau dalam periwayatan hadis, guru yang membacakan hadis itu akan mempraktekkan bagaimana Nabi itu bilang hakadha wa hakadha. Jadi kata Nabi, bulan itu begini dan begini. Kalau tidak diriwayatkan sama guru,
kita nggak paham maksudnya apa. Jadi maksudnya bulan itu mempraktekkan gini, ini apa nih maksudnya? Bulu. Dan begini, bulan 9. Maksudnya tuh satu bulan itu kadang 30, kadang 29. Nah, ini yang menjadi konteks di mana Nabi di hadis lain mengatakan, sumu liru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihatnya, melihat hilal. Waftiru liru'yatihi, fa'in ghumma alaikum faqduru lahu. Ya. Berpuasalah kalian ketika melihat bulan, dan berbukalah, maksudnya Idul Fitri, ketika melihat bulan. Tapi kalau bulannya ketutup, maka kira-kirakan, kadarkan, uqduru lahu. Yaitu diperhitungkan atau digenapkan 30. Nah, itu yang menjadi landasan orang-orang yang mengambil bulan itu ditentukan dengan lihat, karena Nabi ngomongnya berpuasalah ketika kalian melihatnya. Tapi tadi hadis yang sebelumnya kita bacakan ada konteks bahwasanya melihat itu karena masyarakatnya, kaumnya belum mengenal apa namanya ilmu hisab. Memangnya apa kekurangannya kalau mengenalkan melihat? Bulannya tidak diketahui dengan pasti. Bulannya tidak diketahui jauh-jauh hari. Ketika ilmu berkembang, ya, pengetahuan manusia berkembang, bulan itu waktu-waktu bisa diketahui lebih awal. Maka, oke. Ya, mari kita lihat di sini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Asy-syamsu wal qamaru bihusban." Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Ya. Jadi Allah sendiri mengatakan ada perhitungan untuk matahari dan bulan. Kemudian di surah Yunus, Allah berfirman, "Waladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarnahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, ditetapkannya manzilah-manzilah, ada posisi-posisi bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi Allah sudah mengindikasikan dalam Al-Quran. Jadi manusia bisa melakukan perhitungan terhadap waktu itu. Nah, baik, bisa dilihat Bapak. Nah, ini adalah kira-kira penampakan bulan selama setahun dalam tahun 2012. Jadi selalu bulan itu fasenya dalam satu bulan. Ya, ini akhir bulan, kemudian bulan baru muncul, bulan purnama pertengahan bulan, lalu akhir bulan, mulai lagi bulan baru. Nah, ketika manusia zaman Nabi mengenalkan mata, jadi sebagaimana keterangan Ustaz Muntaha minggu lalu ya, jadi kekurangan kelemahan kita di negara tropis ini adalah humidity, kelembaban udara. Jadi ketika melihat bulan, hilal, itu terhalang oleh cahaya yang terpantul di kelembaban itu. Jadi agak kabur. Tapi kalau kelembaban itu rendah, cahaya hilal itu kelihatan walaupun dengan tanpa alat. Nah, mengetahui ini ketika dengan ilmu pengetahuan, kita bisa mengetahuinya dengan hisab. Dan sebagaimana Muhammadiyah selalu berpandangan yang terbaik untuk umat Islam, yang semangat tajdidnya, melakukan reform dalam ilmu pengetahuan untuk diterapkan dalam paham agama, hisab lebih
dikedepankan karena lebih relevan untuk zaman ini. Banyak maslahat yang bisa diambil dengan memilih hisab. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian coba kita lihat pergerakan bulan mengelilingi bumi. Ya. Oke, ketika bulan di sini, ya, bulan baru. Untuk gelap, bulan lahir lagi. Kemudian ini bulan purnama. Oke. Nah, hal-hal yang seperti ini, ya, Allah tadi mengatakan dalam Al-Quran, Allah menetapkan manazil, ada posisi-posisi bagi bulan. Itu ada posisinya bisa kelihatan penuh, bisa nggak kelihatan, bisa kelihatan seperempatnya. Nah, hal itu yang menjadikan Muhammadiyah dengan adanya petunjuk dari Al-Quran dan perkembangan ilmu pengetahuan, ru'yah, mengambil awal bulan dengan ru'yah, bukan ditinggalkan Bapak Ibu sekalian, tapi dipadukan dengan ilmu pengetahuan. Jadi dalam pelaksanaannya di Muhammadiyah, ya, coba kita lihat di sini. Oke. Sejarah hisab ru'yah di Muhammadiyah. Tahun 1912 ketika belum ada putusan apa-apa dari Majelis Tarjih, ya. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebenarnya lebih waktu itu guru-gurunya sama dengan guru-gurunya Mbah Yahya Hasyim Asy'ari. Jadi lebih dekat Kiai Ahmad Dahlan tuh awal-awalnya lebih fikih kepada fikih yang ada zaman itu. Kemudian tahun 1939 ada ru'yah dan hisab di kitab yang di putusan tarjih ini. Tapi ilmu berkembang, tahun 1954 diputuskan lagi Muhammadiyah mengambil ru'yah dan hisab wujudul hilal. Nah, wujudul hilal adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis yang membentuk menjadi pertanda bulan baru, masuknya lahir bulan baru, walaupun nggak terlihat. Nah, di sini menjadi masalah waktu itu. Jadi wujudul hilal itu adalah adanya bulan baru walaupun tidak bisa dilihat. Nah, makanya timbul polemik. Kemudian tahun 1969 ditetapkan lagi, diputuskan lagi yang dipakai adalah hisab wujudul hilal. Masih ada polemiknya. Maka tahun 2024 Muhammadiyah merevisi kembali. Bahwasanya adalah yang hisab yang dipakai adalah hisab imkanur ru'yah. Apa itu Bapak imkanur ru'yah? Dia dihisab dan memungkinkan untuk dilihat bulan itu. Nah, di sini kita lihat apakah Muhammadiyah plan-plan Bapak Ibu sekalian dalam putusan-putusannya. Enggak. Muhammadiyah ya dalam tarjihnya memiliki wawasan keterbukaan. Jadi menerima kritik, menerima perkembangan ilmu pengetahuan. Jika ada pendapat yang lebih kuat, Muhammadiyah mengambil yang kuat itu. Sebagaimana contohnya perubahan yang kita lihat ini. Tahun 39 tadi yang kita baca di Matan, HPT, ya, yang pertama ru'yat dulu. Tapi kemudian ru'yatnya ditinggalkan, kemudian hisabnya diambil, lalu sekarang yang paling update hisab dan imkanur ru'yat. Jadi bulan itu perputarannya dihitung, kemudian diakui kalau mungkin untuk dilihat. Nah ini kira-kira dipahami nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi walaupun nggak terlihat oleh awan, terhalang awan misalnya, jadi bulan itu diketahui ada dengan hisab, dan jika awannya tidak ada, hilalnya akan kelihatan. Nah di sini, di yang terbaru ini Muhammadiyah
memadukan antara hisab dan ru'yat. Jadi kalau sebelumnya ya hanya hisab saja, awal-awal ru'yat saja, kemudian hisab dengan ru'yat, lalu hisab aja, dan yang terbaru dipadukan kembali. Gimana caranya? Hisab ini tidak bertentangan dengan ru'yat, maka yang dipakai adalah hisab yang mungkin diru'yat. Nah, jadi posisi bulan baru itu bisa dilihat dengan ilmu falak. Oke, kembali kita ke matan ya Bapak Ibu sekalian. Maka ketika bulan baru sudah masuk, di matan dikatakan, maka puasalah dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan berniatlah sebelum puasa fajar. Kecuali bila kamu wanita sedang datang bulan atau sedang nifas, maka berbukalah dan gantilah puasa pada hari lainnya. Nah, ini petunjuk untuk wanita, ya, ibu-ibu, bila sedang datang bulan atau nifas, maka berbukalah dan diganti dengan hari yang lain. Nah, di pendapat lain, ya, dikatakan bahwasanya ibu-ibu kalau nifas ataupun sejak hamil kemudian nifas, kemudian menyusui, ini bila berat untuk mengganti puasa, maka cukup dengan fidyah. Kenapa gitu Bapak Ibu sekalian? Karena contoh, ibu-ibu ketika hamil itu minimal memakan waktu 30 bulan ya. Dalam Al-Quran 30 bulan. Tapi kalau dihitung 9 bulan tambah 24 bulan, ya 9 bulan tambah 24 bulan, jadi berapa tuh? 9 bulan hamil, 24-nya menyusui. Nah, 30, nah, 33. Ya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran dalam Al-Quran. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Ya. Hamilnya dan menyusuinya total 30 bulan. Nah, tapi di ayat lain dikatakan hamilnya tuh 9 bulan. Baik. 30 bulan, kita ambil 30 bulan aja. Itu sudah makan waktu 2 tahun. Jadi kalau ada ibu-ibu hamil dan menyusui selama 2 tahun, belum sempat dia mengganti puasanya dalam 1 tahun pertama. Di tahun pertama dia nggak bisa puasa karena hamil. Di tahun kedua dia tidak puasa karena menyusui. Lalu kapan menggantinya? Tahu-tahu selesai menyapih anak yang pertama, ternyata hamil lagi anak kedua. Nah, jadi bila begitu kondisinya, maka untuk ibu-ibu yang dia merasa kesulitan untuk mengganti puasa, maka cukup dengan fidyah. Memberi makan fakir miskin. Karena Islam menginginkan kemudahan bagi kaum muslimin. Lalu nomor 8, bila mana kamu sedang menderita sakit atau berpergian, maka boleh kamu meninggalkan puasa kemudian menggantinya pada hari-hari yang lain dengan berturut-turut atau terpisah-pisah. Jadi ketika melakukan safar, contoh dari Jogja ke Aceh, 5 hari. Nah, selama 5 hari itu di bulan Ramadan tidak puasa. Ya, menggantinya boleh di hari lain, di waktu yang dia senggang, boleh 5 hari sekaligus, boleh 1 hari minggu ini, 1 hari minggu depan, 1 hari minggu depannya lagi. Nomor 9, dan bila berpuasa itu terasa berat bagimu karena tuamu, atau sakit lama yang tidak diharapkan sembuhnya, ya, sakit lama yang tidak diharapkan sembuhnya, maksudnya adalah sakit yang kayaknya nggak sembuh ini sakitnya. Kalau puasa, matinya lebih cepat. Jadi sakit yang
kemungkinan sembuhnya kecil. Maka menurut pandangan Muhammadiyah, maka boleh berbuka, maksudnya tidak puasa, tapi berfidyah, memberi makan fakir miskin setiap harinya 1 mud. 1 mud. Begitu juga karena mengandung atau menyusui. Nah, yang membatalkan puasa. Nah, di sini tidak karena ini matan ringkas, tidak membahas apa itu definisi puasa, apa itu rukun dan syarat sahnya segala macam, seperti matan fikih lainnya. Nah, maka di sini kita bahas puasa itu apa Bapak Ibu sekalian? Tadi Ustadz sudah bilang, ya menahan. Menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, rukunnya niat pada malam harinya dan menahannya. Niat untuk berpuasa dan puasa itu sendiri, nahannya itu. Itu yang tidak boleh dilanggar. Nah, di sini di bagian selanjutnya di HPT menjelaskan tentang hal yang membatalkan puasa. Bila telah nampak fajar yang kedua, fajar shodiq kepadamu, maka janganlah makan minum. Nah, fajar atau tanda sebelum terbitnya matahari itu ada 2 Bapak Ibu sekalian. Ada fajar kadzib, ada fajar shodiq. Jadi kalau fajar kadzib itu adalah ada cahaya putih tapi dia ke atas. Di satu titik kemudian ke atas. Di zaman ini sepertinya sudah sulit kita melihat karena lampu di mana-mana. Jadi sulit membedakan mana yang gelapnya malam, mana yang malam akan pergi. Jadi dulu fajar yang pertama itu ada cahaya dari ufuk timur lurus putih ke atas. Kemudian fajar yang sebenarnya itu adalah cahaya putihnya itu horizontal. Jadi lebih melebar, bukan ke atas. Nah, itu yang disebut dengan fajar shodiq. Yang datangnya setelah fajar kazib. Yang pertama, fajar yang pertama. Fajar kedua itu yang benar. Nah, bila telah nampak fajar yang kedua atau fajar shodiq, maka janganlah makan minum, berhenti makan minum. Dan jangan pula kamu mengumpuli istrimu bila kamu bergumpulinya bersetubuh, maka berkefaratlah dengan memerdekakan budak sahaya. Bila tidak dapat, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Bila tidak dapat juga, maka berilah 60 orang miskin, tiap-tiap orang 1 mud, dan berpuasalah sehari untuk ganti puasa yang batal. Nah, ini adalah hal yang membatalkan puasa yang di highlight oleh HPT. Kemudian orang yang berkewajiban berqadha. Qadha artinya adalah melaksanakan suatu ibadah di luar waktu yang ditentukan. Jadi melaksanakan ibadah itu ada jadi sholat subuh ketika waktu terbit fajar itu disebut ada. Kemudian kalau sholat subuh setelah matahari terbit, nah itu qadha namanya. Qadha sholat subuh. Tapi kalau pada waktunya ada. Nah, puasa pada bulan Ramadan itu ada ketika bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, di luar waktunya, qadha. Orang yang berkewajiban berqadha. Dikatakan di HPT, bila kamu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti tersebut di atas, maka gantilah pada hari lainnya. Kecuali kalau kamu kelupaan. Nah, maksudnya kelupaan ini gimana Bapak-Ibu sekalian? Kelupaan. Ya, dia lupa lagi puasa terus makan minum. Ya, itu tidak batal dan tidak wajib qadha. Ya. Apabila di antara kamu
Di antara orang yang dalam perwalianmu mati sedang ia berhutang puasa, maka puasalah untuknya. Jadi bila ada orang orang yang wajib puasa itu kan syaratnya masih hidup Bapak Ibu. Harus hidup. Jadi orang kalau sudah meninggal, contohnya dia meninggal bulan Sya'ban, dia nggak ada di tahun 1447. Dia nggak ada kewajiban untuk puasa Ramadan 1447. Tapi dia punya hutang tahun 1446 dan belum bayar hutangnya. Padahal dia punya kesempatan, dia pernah hidup, dia pernah punya umur untuk membayar hutang puasa itu. Nah, maka hutang itu harus dilunasi oleh ahli warisnya. Hutang yang puasa yang ketinggalan itu. Nah, pantangan orang yang berpuasa. Nah, pantangan ini adalah hal-hal yang sebaiknya dihindari. Mungkin tidak batal puasanya, tapi rusak. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang kotor, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Maksudnya puasa yang sudah dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, jadi nggak ada artinya. Oke, puasanya nggak batal, sah masih. Dia gugur kewajibannya, tapi pahalanya jadi tidak ada. Nah, maka ada pantangan yang sebaiknya dijauhi. Dikatakan di HPT, pantangan orang yang berpuasa, tinggalkan perkataan dan perbuatan dusta, pandir, dan jahil. Dusta adalah yang tidak sesuai dengan kebenaran. Pandir adalah yang sia-sia, perkataan yang sia-sia tidak ada gunanya. Jahil adalah yang tanpa ilmu. Dan saat ini hampir rasanya tiap hari kita melihat hal ini di media sosial ya Bapak Ibu sekalian. Makin dusta, makin pandir, makin jahil, makin viral. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, oke, kita tidak melakukannya. Tapi kalau kita menonton dan mendengarnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya, kita nggak berdusta, tidak ini, tapi kita nonton. Bagaimana tuh? Ya, ini sama. Sama. Karena seakan-akan kita memberikan waktu itu seakan-akan kita menyetujui. Seakan-akan menyetujui, mengiyakan. Kalau tidak menyetujui, tinggalkan. Nah, ditakutkan pahala puasa kita menjadi hilang karenanya. 18. Dan janganlah berkata kotor dan berbuat gaduh. Ya, bila kamu diajak berbantah, maka katakanlah, saya sedang puasa, inni shaim. Kalau diajak kepada sesuatu yang diajak ribah ya, ada gosip terbaru nih. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, usi nafsi wa yakum, ingat kita lagi puasa. Nah, petunjuk Nabi untuk mengatakan nih punya dampak psikologis yang besar. Ya. Kalau kita nggak bicara, saya lagi puasa, itu bisa jadi kita berlanjut dalam kemungkaran yang kita perbuat. Lanjut membicarakan orang lain. Tapi ketika bergaduh saya lagi puasa, kita ucapkan itu kayak mantra kuat. Secara psikologis ada dampaknya. Orang yang dengar pun akan berdampak. Kita yang mengucapkan pun ada dampak sama diri kita. Kita jadi menjauh dari kemungkaran itu. 19. Dan jangan pula keras-keras berkumur dan menghisap air ke hidung. Ya. Ketika berwudu kumur-kumur dan menghirup air lewat hidung ditakutkan. Ya. Ada yang masuk ke rongga tubuh. Ya. Bukan tidak boleh. Boleh bersiwak, boleh menggosok gigi sampai tengah hari. Tapi kalau berlebihan dalam berkumur-kumur, ditakutkan ada yang melepas dahaga. Sengaja. Jadi sengaja kali dia kumur-kumur siang-siang
harapannya ada yang menetes. Nanti alasannya kan nggak sengaja. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Makanya tidak boleh berlebihan dalam berkumur dan menghisap air. Dan janganlah mencium istrimu bila kamu tidak kuat menahan nafsu. Nah, tidak mengapa kamu menggosok gigi dan mandi karena kepanasan. Karena mandi tidak memasukkan air ke dalam tubuh. Ya. Kalaupun masuk, contohnya melalui pori-pori ya, itu bukan sifatnya nutrisi ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah yang lewat rongga, kemudian menjadi nutrisi bagi tubuh. Ya. Kemudian rongga yang besar, contoh air masuk dalam telinga, lewat hidung, lewat mulut, itu yang tidak boleh. Adapun mandi tidak mengapa. Sahur dan berbuka. Bila mana kamu akan berbuka maka sahurlah dan akhirkanlah waktu. Di hadis Nabi dikatakan tasaharu nafis, sahur barakah. Sahur itu berkah, membawa kebaikan karena dia membantu menguatkan ibadah puasa itu. Jadi keberkahan sahur itu karena dia membantu ibadah yang akan dilakukan. Produktivitasnya tidak terganggu, tenaganya terjaga karena dia bersahur. Dan akhirkanlah waktunya. Jadi makin dekat dengan subuh lebih baik. Jadi bukan malam-malam tapi makin dekat dengan subuh lebih baik. Bila terbenam matahari, maka cepat-cepatlah berbuka. Nah, sebaliknya, kalau buka cepat-cepat. Kalau sahur, akhir-akhir. Kalau berbuka, cepat-cepat. Dengan makan kurma dan bila tiada ada, minumlah air. Dan berdoalah sudah itu, dhahabal dhama'u wa bitallatil uruqi wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa dari Nabi, artinya semoga haus lenyap, urat-urat segar dan tetap berpahala insyaallah. Bagian terakhir dari HPT ini, bagi kitab siam, amalan-amalan yang utama. Bila sudah masuk bulan Ramadan, maka perbanyaklah sedekah dan menderas Al-Quran. Menderas ini mungkin bahasa lama ya Bapak Ibu sekalian. Tilawah maksudnya. Kalau bahasa Jawa mungkin deres ya. Ya, deres. Dan sembahyanglah tarawih, salat malam 11 rakaat, serta beritikaflah pada 10 hari yang terakhir. Nah, poin nomor 29. Dan sembahyanglah tarawih, salat malam 11 rakaat. Ini adalah pandangan yang diambil menurut Muhammadiyah. Karena hadis Nabi mengatakan dari Aisyah. Ya. Aisyah mengatakan Nabi SAW ketika sholat malam, sholat 4 rakaat, jangan tanya gimana bagusnya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, jangan tanya bagaimana bagusnya. Bagaimana panjang dan bagusnya. Dan Nabi mengganjilkan dengan 3 rakaat. Jadi 4, 4, 3. Di hadis lain, Nabi mengatakan salatul lail masna. Salat lail itu 2-2. Maka disimpulkan kalau 11 berarti 2, 2, 2, 2, 2, 5 kali 1. Nah ini adalah pandangan yang diambil Muhammadiyah. Lalu bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap pilihan yang lebih daripada itu? Muhammadiyah menghormati. Menghormati. Tidak menyalahkan, tidak mengejek. Tapi menurut Muhammadiyah ini yang dirasa paling benar. Ya. Kalau mau lebih daripada itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Biasanya sering pertanyaan seperti ini. Kalau mau lebih daripada itu bagaimana? Boleh tidak? Ya. Dia mau, contohnya dia umroh 2 tahun lalu. Atau 5 tahun lalu lah. Karena kalau sekarang kan
di Saudi udah jadi Muhammadiyah. Ya. Sudah 10 rakaat. Kalau 5 tahun lalu, waktu sebelum COVID, masih 20. Dia orang Muhammadiyah, ikut sholat 20 rakaat. Nah, tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya. Tapi menurut Muhammadiyah sendiri, ya, yang diambil oleh Majelis Tarjih, ya 11 rakaat. Karena itulah yang dilakukan Nabi, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Dan harus kita pahami bahwasanya sholat malam ini bukan wajib. Saking Nabi ingin menegaskan ini bukan wajib, Nabi sampai tidak datang sholat tarawih. Jadi malam pertama Nabi sholat tarawih ramai-ramai dengan jamaah. Malam kedua Nabi sholat tarawih ramai-ramai di Masjid Nabawi. Malam ketiga Nabi enggak. Supaya saking menegaskan jangan sampai umat nanti mengira ini wajib. Kalau sudah mengira ini wajib, nanti bergaduh ini. Dan ketika Nabi melakukan sholat tarawih, ketika malam pertama, malam kedua itu tidak disebutkan. Tidak ada riwayat yang menjelaskan detailnya berapa rakaat Nabi melaksanakan pada malam hari itu. Dan yang wajib adalah menjaga persatuan kaum muslimin, menjaga persaudaraan. Nah, ketika dihadapkan dengan yang sunnah, jangan sampai gara-gara perkara yang sunnah, yang tidak wajib, persaudaraan dengan kaum muslimin yang lain tercederai. Terjadi merendahkan, gara-gara perkara yang sunnah. Nah, paling yang sunnah adalah sholat 5 waktu. Itu adalah yang wajib. Yang tarawihnya sunnah. Nah, jangan sampai gara-gara yang sunnah, kita jadi menyakiti saudara muslim yang lain. Contohnya kalau ke Ka'bah ya, mencium Hajar Aswad itu sunnah ya Bapak Ibu. Tapi kalau menciumnya, untuk mencium itu sambil nyikut orang lain. Sambil nyikut-nyikut orang lain. Malah berdosa dia. Karena menyakiti kaum muslimin. Nah, jadi itu diutamakan. Amal-amal yang utama bagian terakhir dari putusan tarjih. Kemudian dilanjutkan oleh dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya. Dan saya rasa sebagian besar dari dalil ini sudah kita baca di Bulughul Maram minggu kemarin. Jadi kita cukupkan untuk fikihnya, insya Allah persiapan yang utama ini adalah persiapan ilmu. Jadi kita mengamalkan ibadah puasa kita besok dengan ilmu. Kita menjaga puasa kita dari pantangan-pantangan yang tadi disebutkan, ya, perkataan dusta, pandir dan jahil. Dusta yang tidak sesuai dengan kebenaran, pandir yang sia-sia, jahil yang tanpa ilmu. Ya. Kemudian kita mengingat kembali apa yang wajib dilakukan. Malam hari kita berniat, kemudian menahan puasanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, dengan ilmu itu harapannya amalan kita menjadi benar, menjadi sahih, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan dari bagian ini, Fikih Tarjih Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran kasiran, jazakumullah khair Abdul Latif atas tausiah mengenai fikih puasa yang sangat mencerahkan. Semoga dengan tausiah fikih ini menjadi cahaya yang menuntun kita memahami hakikat menahan diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab yang insya Allah kita berikan 3 saja. Untuk sesi tanya jawab akan kami berikan 3 kesempatan. Mungkin untuk dari hadirin sekalian ada yang ingin dari pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf ya Ustaz, saya nak tanya. Kalau puasa kita sakit mata, kita nak bagi obat mata itu termasuk membatalkan puasa ke tak? Nah, terima kasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya jawab ya. Ya. Oke. Untuk obat mata, Bapak Ibu ya, tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan itu adalah masuknya ke dalam rongga dalam tubuh. Rongga. Dan mata bukan rongga. Ya, bukan rongga yang ada dalam tubuh. Dia masih termasuk bagian terluar dan dia masuknya air itu pun bukan nutrisi untuk tubuh. Jadi tidak membatalkan kalau obat mata. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya 2 pertanyaan. Oke. Yang pertama tadi kan kalau Muhammadiyah lebih kepada hisab ya, dan pada akhirnya digabung hisab dan ruqyat gitu. Nah kalau kayak sekarang kan Muhammadiyah udah menentukan nih bulan puasa tanggal berapa. Nah terus tiba-tiba nanti kayak H- berapa sebelum Lebaran ruqyatnya ternyata hasilnya beda. Nah itu apakah ada kemungkinan mengikut ruqyat atau tetap dengan yang hasil hisab? Itu pertama. Terus kedua, untuk perempuan kan ada bolong-bolongnya nih puasanya. Ini kalau misalnya nggak habis bayar hutang sampai Ramadan datang lagi, nah itu hukumnya bagaimana? Apakah bisa dibawa ke tahun ke depannya atau ada tambahan lain atau bagaimana? Sekian. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Nurul. Yang pertama tentang kalau misalkan ru'yat apakah hisabnya akan berubah? Kira-kira begitu ya, Kak Nurul? Ya, ya dengan metode hisab imkan ru'yah, Muhammadiyah itu udah tahu kapan ada bulan baru dan kapan bulan itu bisa dilihat. Ya, untuk penjelasan lebih detail lagi, jadi untuk wilayah kita ini di Nusantara nih, tanggal 17 itu bulan tidak bisa dilihat dari sini. Jadi nggak ada bulan baru sebenarnya di secara ru'yat ya. Jadi itu dengan hisab, Muhammad bisa tahu nggak bisa dilihat. Nah terus kok tanggal 18-nya puasa? Karena bulan barunya sudah ada di Amerika, di ujung Alaska. Nah itu disebut dengan transfer imkanur ya. Jadi untuk paham, dalam melaksanakan ibadah dalam Islam itu kan terkait dengan waktu ya Bapak sekalian. Contohnya terbenam matahari, sholat maghrib di Jayapura dengan sholat maghrib di Kuala Lumpur, itu kan beda waktunya. Betul tidak Bapak sekalian? Nah, artinya terbenam mataharinya kan beda. Nah, tetapi kalau Muhammadiyah mengandalkan satu wilayah saja, lalu ditawarkan ke dunia, ini kalender kita bersama. Wilayah lain belum tentu terima karena secara hakiki bisa jadi belum ada. Contohnya, hilalnya kelihatan di Aceh, tapi nggak kelihatan di Papua. Lalu karena kelihatan di Aceh, Papua karena belum kelihatan diputuskan besok nggak Ramadan. Tiba-tiba di Aceh kelihatan. Papua terpaksa ngikut Aceh. Nah, akan terjadi konflik nanti kalau begitu. Akan terjadi pemaksaan masuknya bulan baru di daerah yang aslinya belum masuk hilal. Nah, Muhammadiyah untuk menawarkan kepada dunia tidak memakai matlak lokal.
Maksudnya tidak memakai hilal itu di posisi yang sempit, satu negara, satu titik aja. Tapi dijadikan seluruh bumi ini adalah satu kesatuan. Di titik mana hilal itu terlihat, ya itu diakui. Walaupun bukan di Indonesia. Jadi kemungkinan ya di Malaysia akan tanggal 19. Kemungkinan. Sebagai contoh, di Australia tadi saya ada ini. Ini adalah pengumuman dari Australian Fatwa Council. Jadi kayak MUI-nya Australia lah. Jadi kata MUI Australia, Ramadan insya Allah tanggal 19. Kenapa tanggal 19? Katanya di Sydney tanggal 17 itu, ya bulan baru itu baru muncul jam 11 malam. Sedangkan itu udah tenggelam matahari. Kalau mau bulan baru itu harus sebelum terbenam matahari. Ya jam 5 sore atau jam 12 siang. Sehingga ketika terbenam itu hilalnya sudah kelihatan. Nah, kira-kira di wilayah atasnya Australia, ya Indonesia, Malaysia, sama kira-kira nasibnya. 17 malam itu masih nggak mungkin diru'yat. Karena ya malam, satu garisnya itu bulan, matahari itu akan malam. Tapi KHGT, namanya kalender Hijriah global, artinya satu bumi, tunggal, satu. Tidak memakai patokan wilayah suatu tertentu. Contohnya kalau Indonesia berarti Indonesia paling timur. Tapi seluruh dunia dijadikan titik mana-mana yang hilal muncul. Jadi walaupun di Indonesia, di Malaysia tidak akan muncul tanggal 17, tapi sudah muncul lebih awal di tempat lain, maka dianggap hilal sudah masuk. Itu disebut transfer ru'yat atau transfer imkan ru'yat. Jadi akankah berubah keputusan hisab? Ya tidak akan berubah karena udah tahu di Indonesia nggak akan kelihatan, ya tapi di tempat lain diketahui kelihatan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang pertanyaan kedua, mungkin saya minta tolong Ustadz untuk menjawab di sana. Kalau utangnya belum lunas tahun ini, tiba-tiba Ramadan sudah masuk, bagaimana itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Abdul Latif. Ini transfer, tadi transfer ru'yah, ini transfer ke sini. Iya. Iya. Jadi ibaratnya gini, tadi puasa ya, nggak sempat nyahur utang. Puasa itu kan ibadah, puasa adalah satu ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Artinya puasa itu lillah. Jadi artinya kalau ia utang kan mesti dibayar. Nah, namun karena sudah terlewatkan utang itu, nah, satu, kalaulah dia tidak mampu membayar hutang karena uzur syar'i, maka di situ tidak ada konsekuensi dosa. Tapi kalau saya sengaja sampai diulur-ulur sampai melewati 1 tahun dan lain sebagainya, maka di situ tetap hutang itu dibayar dan dia tetap harus bertobat. Ya. Tetap hutangnya itu dibayar dan ada konsekuensinya. Ya. Kecuali kalau memang betul-betul hutangnya setahun yang lalu belum dibayar sehingga masuk ke bulan atau ke Ramadan yang baru, maka tanpa uzur syar'i maka mengikut pahaman kebanyakan jumhur ulama, ia harus dia dianggap sebagai melakukan satu perbuatan dosa dan wajib dia bertobat, tapi tetap membayar fidyah.
Itu saja. Puasa dan berfidyah. Iya, betul, betul. Jazakumullah khairan. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz pertanyaan. Saya juga ingin tanya dua pertanyaan. Yang pertama tentang ketika seorang wanita itu dalam bulan puasa dan datang bulan itu kan banyak Ustadz yang kadang-kadang ada pertanyaan juga, itu ada keraguan antara sudah atau belum. Mungkin kalau hari biasa itu kan hanya satu saja tanggung jawabnya, itu sholat Ustadznya, tapi ketika puasa kan berarti dua, antara sholat dengan puasa. Jadi dalam menghilangkan keraguan itu karena sanksi apakah saya ini sudah selesai atau belum, itu bagaimana Ustadz? Yang pertama. Yang kedua tentang bayar fidyah tadi. Bayar fidyah itu apakah ada kadar jumlah RM-nya ataupun memang kita harus tanya ketika kita memberi sama orang itu tuh kamu makannya itu pakai nasi apa gitu atau beras apa gitu. Karena kan saya pernah ditanya orang dan ditanya balik, harus saya tanyakan untuk berasnya itu beras apa ataupun memang ada kadarnya segini ringgit gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Simpel saja pertanyaan saya, yaitu kita itu sudah niat puasa Ustadz. Memang untuk niat puasa, tetapi kita itu lupa sahur. Jadi apakah puasa kita itu tidak batal? Gitu saja. Oke, sekian, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu. Saya jawab dari belakang ya. Ya, sahur itu sunnah Bu ya. Sunnah, yang wajib niatnya. Jadi kalau lupa sahur, masih tetap sah puasanya. Kemudian untuk bayar fidyah, tidak ada kewajiban untuk bertanya berasnya apa. Insya Allah pun tidak mahal ya, karena targetnya adalah fakir miskin. Jadi tidak mungkin dia akan ngasih tahu beras yang high quality ya. Jadi yang wajar biasa dikonsumsi saja. Maka ngikut kita biasanya apa, itu yang diberikan lebih bagus lagi. Kemudian terkait ini masuk period Bu ya. Ya. Kalau masuk period, contohnya, maka yang dia contohnya ketika sholat ya, kayak sholat ya. Ketika dia, maksudnya sudah waktu asar, dia tahu ketika asar ternyata dia sudah selesai, contohnya ya. Berarti kan tadi sholat zuhurnya ketinggalan. Karena ada kemungkinan dia sudah suci ketika waktu zuhur itu. Sebelum, contoh asar jam 4 sekian, lalu pada hakikatnya yang dia tidak sadari, dia udah suci dari jam 3. Berarti ada 1 jam tuh dia untuk melaksanakan sholat zuhur sebenarnya. Lalu dia masuk asar, ternyata dia tahu dia sudah selesai periodnya. Tadi ketinggalan zuhurnya, maka dia kodok zuhurnya. Nah, puasa lebih kurang kayak gitu juga. Jadi ketika kayaknya kemarin sudah selesai, hari ini selesai, tapi kemarin dia ragu, ya. Tapi dia nggak puasa, maka dia yang ragu tuh dia kodokkan. Karena kemungkinan atau malamnya diketahui setelah maghrib. Karena bisa jadi sebelum maghrib itu atau 1 hari sebelumnya sudah
sudah suci, nah, maka dia kodokkan. Pertanyaan tentang yang 1 hari ragu itu kamu, bagaimana? Ya. Tapi kadang-kadang kan orang itu udah kayak berarti udah gitu. Jadi untuk menghilangkan keraguan yang saya sebetulnya sudah selesai, maka nyatanya itu apa namanya masih tetap puasa itu kan. Ternyata masa itu ada keraguan mau sholat maghrib tiba-tiba kayak belum gitu. Nah, jadi kan antara sebelum dengan maghribnya tadi kan ada itu tadi sama puasa tadi itu jadi atau tidak? Ya. Ya, sebenarnya bab paling sulit dalam fikih itu salah satunya adalah bab haid, ya, kata ulama. Karena ulama tidak mengalami. Ya. Paling aman ya mengambil puasa. Paling amannya, lebih amannya, lebih mudah dan menghilangkan keraguan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sedikit menambahkan keterangan. Jadi kalau timbul keraguan ada satu kaidah fikih kan, al-yakin la yuzalu bisyak atau al-yakin la yazul bisyak. Keyakinan itu tidak menggugurkan, tidak dapat digugurkan dengan keraguan. Nah, itu satu. Yang kedua, tidak ada kebiasaan seorang perempuan itu haidnya berapa hari. Betul. Nah, ketika datang keraguan di situ, dari situ yang datang dulu itu ragu atau yakinnya dulu. Ya. Kalau sudah diawali dengan keyakinan, kemudian timbul keraguan, maka keraguan itu tidak dapat menghilangkan keyakinan. Tapi kalau datang keraguan terlebih dahulu, sudah. Kalau sudah datang keraguan, berarti tidak ada keyakinan di situ. Ibaratnya begini, tadi saya udah masih ada wudhu apa belum? Nah, itu ragu apa yakin itu? Ragu. Nah, terus udah, kalau ragu gitu, wudhu. Tapi saya masih ada wudhu. Ya. Loh, tapi tadi kayaknya ada suara. Gak tahu suara apa itu. Ragu kan? Jadi keraguan yang datang kemudian itu tidak dapat menghilangkan keyakinan. Itu prinsipnya. Jadi daripada haid tadi, oke, saya ini sudah melewati kebiasaan. Katakanlah kebiasaan 7 hari atau 5 hari. Udah langsung kita puasa, yakin, bersih. Kalaulah keluar dan melewati kebiasaan, maka dilihat darahnya. Adakah darahnya seperti darah haid atau istihadah? Nah, kalau istihadah teruskan puasa. Nah, itu prinsipnya. Tapi kalau sudah melewati kebiasaan, terus keluar, itu kita lihat darahnya itu. Kalau memang darahnya itu memang darah yang kental, masih haid, artinya di situ ada perubahan sirkulasi. Tapi kalau darahnya coklat ataupun ini sudah mendekati persimak sisa-sisa, itu teruskan puasa. Allahu a'lam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tadi sedikit mengamati satu istilahnya di sana tadi disebut bahwa ada hisab, ada ru'ya. Tapi ini kalau menurut orang NU mungkin hisab itu hebat gitu kan. Wah, Muhammadiyah itu hebat. Mungkin nanti suatu saat akan menghisab manazil itu ya. Jadi kapan nanti itu bulan akan runtuh, matahari akan hilang dan lain sebagainya. Itu orang NU itu. Nah, selanjutnya yang kedua, saya mempertanyakan itu sedikit tentang apa tadi itu hutang.
Jadi orang yang punya hutang puasa terus meninggal sebelum hutangnya diselesaikan, tadi disinggung akan ditanggung oleh warisnya. Dan saya pahami di situ hutang di situ adalah mungkin lafzul am gitu ya, lafaz am. Hutang apa gitu kan? Hutang yang bersifat keyakinan, yang bersifat materi, atau yang bersifat lain-lain. Karena apa? Karena lafaz am di situ itu kalau kita cocokkan dengan Al-Quran juga, maka kayaknya kontradiksi gitu. Jadi ada di sana juga di dalam Al-Quran, mungkin sudah familiar, surat Al-An'am ayat 164 sama surat apa itu An-Najm ayat 39. Nah, di sana itu menerangkan bahwa makhluk atau manusia itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Artinya, apabila dia sudah terlewatkan, maknanya kalau dianggap itu dosa adalah dosa bagi dia. Bagi orang lain nggak bisa menanggung, kan gitu. Atau ditunjang oleh An-Najm ayat 39 bahwasanya manusia itu tidak bisa memperoleh apa yang ia usahakan. Jadi apa yang telah diusahakannya. Artinya apa yang dia kerjakan, ya Allah itu akan memberikan kepada apa yang dia kerjakan. Artinya puasa tadi yang ditinggalkan, dosanya adalah yang ia kerjakan, bukan orang lain yang menanggung kan gitu. Jadi tunjangan dari dua ayat tersebut, maka lafaz am di situ di apa itu istilahnya dikolaborasikan dengan lafaz am yang lain Al-Qur'an. Itu seyogianya ya majelis tarjih itu apa itu istilahnya mengupgrade atau meninjau kembali kalau ada keputusan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferudin atas ini tanggapannya. Ya, di sini untuk bagian kitab puasa ini ada matan dan juga ada dalilnya Pak ya. Dan bisa kita lihat sini matan ini dalilnya di nomor 17. Nah, di bagian adillah kita pergi ke nomor 17 untuk melihat dalil apa yang dipakai oleh majelis tarjih dalam mengambil kesimpulan tersebut. Ya, ini. Menilik hadis Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Wa li hadits Ibn Abbas anna imratan qalat ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha صوم نذر أفأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم فقال صومي عن أمك رواه الجماعة. Oke. Jadi lafaz hutang yang dipakai, yang disimpulkan Muhammadiyah adalah dari hadis yang khusus tentang hutang puasa ini, Pak Din. Ya, yang mana dari Sayyidatina Aisyah, Rasulullah berkata, barang siapa meninggal dunia, padahal ia berhutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Nah, dalil hadis ini sahih, karena di HPT ini
mengambil yang terutama yang awal-awal lebih keras daripada yang sekarang. Yang awal-awal tuh harus sahih betul. Kalau sekarang sunnah makbulah. Bisa sahih, bisa hasan. Nah, hadis ini baru apabila kita ingin menganulir putusan tarjih ini, berarti kita harus mencari dulu apa yang membatalkan kita menerima hadis ini. Selama belum ada, maka kita berarti harus mengamalkan hadisnya ini, karena hadisnya spesifik. Barang siapa yang meninggal dunia padahal dia berpuasa puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Kemudian ada satu lagi, hai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia, padahal ia berhutang puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa karena dia berjanji kepada Allah. Contohnya kalau dagangan saya laku, sekian, saya dapat untung sekian juta pada bulan ini, saya akan puasa 3 hari. Nah, 3 hari itu jadi nazar. Wajib. Allah tidak mewajibkan, dia sendiri yang mewajibkan. Nah, dia meninggal sebelum melaksanakan kewajiban nazarnya itu. Maka kata Rasulullah, nah, hebatnya Rasulullah ini mengajak berpikir, berdialektika dengan para sahabat. Nggak jawab langsung, to the point. Ada yang kadang Rasulullah itu jawab langsung, tapi kadang Rasulullah itu melihat yang lawan bicaranya bisa diajak berpikir. Nah, maka kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu seumpama ibumu berhutang, lalu engkau membayarnya? Adakah itu dapat melunasi hutangnya? Ya, jawabnya ya. Maka sabda beliau, puasalah untuk ibumu. Nah, di hadis lain cerita tentang haji, ada seorang juga yang bertanya tentang Rasulullah, ibuku ini belum menunaikan haji apa? Afa ahujju anha, apakah aku hajikan? Ya. Sama, nada jawabannya begini. Gimana kalau ada utang? Apakah kamu tunaikan? Ya. Maka kata Rasulullah, haqullahi fadinullahi ahaqqu ayyuqda. Jadi utangnya Allah itu lebih utama untuk ditunaikan. Nah, maka keputusan tarjih berdasarkan hadis yang ini. Jadi apakah tidak terkait dengan tadi yang ayat yang disampaikan Pak Din, ya, wala taziru waziratun wizra ukhra, ya Pak. Seorang itu tidak menanggung dosa dari dosa orang lain, tidak menanggung dosa orang lain. Ya, itu umum, tapi ini mukhasisnya. Jadi yang mengalihkan dari umumnya dosa meninggalkan puasa, dosa meninggalkan haji. Nah, ini ada mukhasisnya. Jadi maka tidak berlaku ayat tadi kepada kasus ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada teman dari Ustaz? Oke, syukran kasiran, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban terhadap seluruh pertanyaan peserta yang ada. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Tausiah yang kita dengarkan bukan sekedar kata-kata, tetapi lentera yang menerangi hati, membuka wawasan, dan menguatkan iman kita. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Abdul Rahim, Mas Ad Soleh, dan Al-Ustadz Abdul Latif Ar-Ridho. Semoga setiap kalimat menjadi amal jariah, menjadi pedoman hidup, dan menjadi cahaya yang menuntun kita di setiap langkah. Kepada seluruh yang hadir di sini, mari kita bawa pulang bukan hanya sekedar ilmu, tetapi juga tekad untuk mengamalkannya. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan melafadzkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Ufi ya. Apa sih? Ya. Di Zoom ya. Kenapa menggunakan istilah tarhib? Ya. Saya rasa menyesuaikan adat yang ada di sekitar kita.
Ya, karena kita di tempat orang ada istilah baru nanti malah bertanya-tanya. Jadi supaya konteks pemahaman yang ada di sini ya, tarhib Ramadan. Saya rasa di tempat lain sebenarnya secara makna pun tadi sudah jelaskan nggak ada masalah sebenarnya tarhib. Ya, itu saya wallahu alam. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berakhir kegiatan kita. Alhamdulillah ada konsumsi Bapak Ibu sekalian. Oke, mari sama-sama kita nikmati. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Jazakumullah khairan.